Tuhan Yesus ke dalam surga. Bukan setiap negara memberikan warganya libur, tapi kita bersyukur kalau negara kita memberikan hari libur sehingga kita bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Oleh karena itu saudaraku, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan khususnya hari ini adalah kita bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga. Haleluya. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan yang terambil di dalam perjanjian baru. Firman ini sudah sangat sering kita dengar, yaitu Lukas 24 ayat 53 sampai ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Dan kita akan sama-sama perhatikan firman Tuhan dan kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Jika sudah ditemukan katakan amin. Kita akan baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sudah memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, berikut firman Tuhan adalah kenaikan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dua kali perpisahan murid-muridnya dengan Yesus. Yang pertama, Yesus ditangkap, lalu mati saudara-saudara. Saat itu keadaan muridnya tergoncang, keadaan pengikut-pengikutnya tidak menentu arah. Saat itu mereka adalah merasakan kesedihan yang dalam, yang walaupun hanya cuma 3 hari saja. Lalu Yesus bangkit saudara-saudara. Itu perpisahan pertama murid-muridnya. Dan yang kedua saudara-saudaraku, perpisahan mereka atau mereka tadi katakan murid-muridnya dengan Yesus tidak lagi kesedihan. Tapi dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini saudaraku, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dari perpisahan Yesus dengan murid-muridnya yang kedua, tidak lagi bersedih, tidak lagi tergoncang. Tetapi firman Tuhan jelaskan bahwa mereka sangat bersukacita. Waktu itu saudaraku, bahwa Yesus sedang memberkati mereka adalah saudara yang dikasih Tuhan di Bukit Zaitun. Firman Tuhan katakan ini pada kita hari ini di Betania. Sana mereka diberkati, dan ketika Yesus sudah memberkati mereka, lalu Yesus terangkat ke surga. Dan hati mereka atau murid-muridnya tidak lagi bersedih, tetapi bersukacita. Kenapa mereka bersukacita saudaraku? Karena mereka sudah mengerti, mereka sudah tahu bahwa Yesus itu adalah bukan hanya manusia biasa saja, tapi Yesus itu adalah Allah
yang datang dari surga, yang mau menjadi manusia. Dan itu mereka tahu, dan mereka sadar, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lalu mereka tidak bersedih lagi, sekalipun mereka sudah berpisah dengan Yesus, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Berpisah dengan murid-muridnya, saudaraku, mereka tidak sedih lagi. Ketika Yesus sudah mati, lalu bangkit, lalu dia menghampiri murid-muridnya dengan banyak orang, dan selama 40 hari, saudaraku. Dan setelah itu, saudaraku, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, saudara-saudara, dan meninggalkan murid-muridnya, saudaraku. Lalu murid-murid itu senantiasa bersukacita, dan firman Tuhan menjelaskan kepada kita hari ini, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, ini juga yang mau kita lakukan. Kenaikan Yesus adalah juga sukacita bagi saudara, bagi saya, bagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Dan ketika Yesus naik ke surga, maka kita perlu bersukacita. Dan sukacita kita mau sujud kepada Allah, kita mau sujud kepada Tuhan, dan kita mau datang di dalam rumah Tuhan ini, berdoa dan berdoa kepada Tuhan, saudaraku, agar lewat itu kita semakin merasakan lawatan jamahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan di situ, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa murid Yesus itu mulai mengerti. Maka kita pun, saudara, ketika Tuhan naik ke surga itu, kita harus mengerti ada apa Tuhan itu naik ke surga. Untuk apa Yesus itu naik ke surga? Apa makna Yesus itu naik ke surga? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan hari ini, saudara. Dan ketika murid-murid itu sudah mengerti bahwa mereka tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan selama-lamanya, dan mereka melihat betapa luar biasanya yang dialami Yesus, penderitaan dialami oleh Yesus. Namun penderitaan, kesusahan itu dapat Yesus lewati, dapat Yesus kalahkan. Dan lewat itulah murid-murid Yesus mengerti bahwa sungguh-sungguh Tuhan Yesus, Allah itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang mampu, yang sanggup memberikan pertolongan, bahkan memberikan sesuatu yang luar biasa bagi murid-muridnya itu, saudara. Nah, hari ini, saudaraku, dalam hari raya kenaikan Yesus itu, untuk apa Yesus naik ke surga? Ini sudah sangat sering kita dengarkan, saudaraku, bahwa sesungguhnya Yesus itu naik ke surga tidak lain tidak bukan hanya untuk menyediakan tempat bagi saudara dan bagi saya, saudaraku yang dikasihi. Firman Tuhan katakan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, saudara, tujuan utama Yesus naik ke surga
adalah menyediakan tempat untuk siapa? Untuk orang Kristen. Untuk siapa? Untuk orang percaya kepada Yesus bahwa dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan dia naik ke surga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu percayalah, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang menyediakan tempat, ini adalah sebuah penghargaan. Ketika saudara duduk, lalu orang berkata, "Pak, jangan di situ. Sudah ada orang dari sana, pindahlah ke sana." Berarti itu tidak menghargai. Saudara tidak dihargai. Tapi saudara, ketika seseorang menyediakan tempat dan berkata, "Duduklah Pak," itu menunjukkan bahwa kita dihargai. Dan dihargai itu disediakan tempat. Dan yang dihargai itu ada tempat. Demikian juga Yesus, Allah yang besar, Allah yang agung, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dia sungguh-sungguh menghargai saudara, dia sungguh-sungguh menghargai saya, dia sungguh-sungguh menghargai kita semua, sehingga dia naik ke surga menyediakan tempat. Dan ada tempat itu Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Itu yang pertama, saudaraku. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, karena dia menghargai kita sebagai anaknya, sebagai tebus saudaranya, dan dia siapkan tempat. Dan tempat itu adalah tempat selama-lamanya, bukan tempat sementara. Kalaupun kita memiliki tempat di dunia, apakah itu rumah, sebagus manapun rumah kita, atau sejelek apapun rumah kita di dunia ini, hanya sebentar. Tapi yang Tuhan siapkan itu adalah tempat yang selama-lamanya, bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Tuhan, nanti di dalam surga, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, hari ini kita peringati dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Sebab kenapa, saudaraku? Sebab saudara dan saya ada di hati Yesus, ada di hati Tuhan. Maka demikian juga, saudaraku, Tuhan siapkan tempat bagi kita, bahwa kita ada di hati Yesus. Maka ketika kita ada di hati Yesus, tentulah saudaraku, kita senantiasa setia melayani Tuhan, setia mengagungkan Tuhan, setia melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kelak nanti, saudaraku, kita semua yang hadir hari ini, umat Tuhan yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Sikupang ini, semua nanti masuk ke dalam surga yang mulia, tempat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat bahwa tempat ini adalah bukan tempat yang biasa-biasa saja, tapi tempat yang disediakan Tuhan adalah lebih besar, lebih agung, lebih mulia, lebih berharga dari tempat yang paling mahal di tengah-tengah dunia ini, saudara. Dan oleh karena itu, perlu itu kita raih, perlu itu kita gapai, perlu itu kita dapatkan di dalam kita berjalan di tengah dunia bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Oleh karena itu, tetaplah kita setia untuk melayani Tuhan di dalam hidup kita yang sementara ini, yang Tuhan siapkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang kedua, untuk apa Yesus
naik ke surga, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Sudah ditemukan, ada di layar. Kita akan sama-sama baca, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika aku tidak pergi, pengikut itu tidak datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tuhan katakan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, namun benar kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus naik ke surga untuk memberikan Roh Kudus. Itu tujuan kedua. Jadi Yesus naik ke surga adalah untuk memberikan, mencurahkan Roh Kudus kepada kita, mencurahkan Roh Kudus kepada gerejanya, mencurahkan Roh Kudus kepada tebusan darahnya, mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya, saudara-saudara. Maka firman ini berkatakan, saudaraku, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi artinya Yesus naik ke surga sekalipun meninggalkan muridnya tidak akan menjadi sia-sia. Tapi Tuhan katakan lebih berguna. Karena apa, saudaraku? Karena Yesus mau mengutus Roh Kudus, mau memberikan Roh Kudus, mau memberikan penghibur itu, mau memberikan penolong itu bagi saudara dan bagi saya, bagi gereja Tuhan di akhir-akhir zaman ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka oleh karena itu, saudaraku, mengapa sangat penting Roh Kudus bagi kita? Mengapa sangat penting Roh Kudus kepada umat-umatnya? Adalah untuk menggenapi rencana Bapa. Lewat kematian kelahiran Yesus, lewat kematian Yesus, lewat kebangkitan Yesus, saudara-saudaraku, ke surga. Dan Yesus adalah lewat kehadirannya Immanuel. Yesus adalah menyertai. Jadi Yesus naik ke surga, saudaraku, untuk memberikan Roh Kudus. Ketika Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak ada. Tidak ada yang menghibur, tidak ada yang menolong. Sebab penolong yang setia adalah Roh Kudus. Itulah yang menolong kita, itulah yang menghibur kita dikala kita susah, dikala kita sedih, dikala kita berberat-berat, dikala kita kecewa. Hanya satu-satunya Roh Kudus yang mampu, yang sanggup untuk menolong dan untuk menghibur setiap orang yang merasakan kesedihan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman ini menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus inilah yang menyebabkan kita bisa merasakan kasih. Bahwa Roh Kudus inilah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menyebabkan kita bisa sabar. Bahwa Roh Kudus inilah, saudara-saudaraku, yang menyebabkan kita bisa bersuka cita. Bahwa Roh Kudus inilah, saudara-saudaraku, yang memberikan kita bisa dapat mengusir setan-setan, mengalahkan iblis, menyembuhkan satu penyakit. Maka itu
itulah sangat penting Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yesus naik ke surga, saudara-saudaraku, sangat-sangat penting. Kenaikan Yesus ke surga juga sangat penting, sama dengan Natal. Kita harus bergembira, kita harus bersukacita ketika Yesus naik ke surga. Dan kita mulai sadar, oh Yesus naik ke surga rupanya agar Roh Kudus itu diberikan kepada kami, agar Roh Kudus itu dicurahkan bagi kami, agar Roh Kudus itu turun bagi kami. Maka ketika saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus turun, di situ kita akan merasakan sebuah kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, hati kita ini akan mulai damai, hati kita ini akan bersukacita. Maka ketika Roh Kudus itu tidak ada di dalam hidup seseorang itu, maka akan sangat sulit bersukacita, maka akan sangat sulit bergembira, maka akan sangat sulit berbahagia. Tapi ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup seseorang itu, dia akan sekarang sangat bersukacita, dia akan sangat berbahagia. Sekalipun hidupnya biasa-biasa saja, tapi oleh karena dorongan Roh Kudus ada di dalam hidupnya, dia akan selalu bersukacita. Haleluya. Dan dia mengerti, saudaraku, bahwa hidup ini adalah kesempatan sementara. Dan hidup ini bukan selama-lamanya di tengah dunia. Dan hidup ini kelak akan kembali kepada surga yang mulia, tempat Bapa di dalam surga. Maka dia tidak akan terlalu bersedih. Maka oleh karena itu perlu kita miliki Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita tidak terlalu bersedih di tengah dunia yang penuh kejahatan, jenuh. Oh iya, itu saudaraku, masalah persoalan, penderitaan di tengah-tengah dunia ini, saudaraku. Jadi bagi kita, saudaraku, mari kita bersukacita. Kita harus dipenuhi Roh Kudus, sebab dia, saudaraku, ada senantiasa di dalam setiap hidup kita. Maka dikatakan Roh Kudus, percayalah kepada Allah, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, berlakulah setia, dan bergembiralah di dalam Tuhan. Maka dia akan memberikan yang diperlukan setiap hati. Sekali lagi kami katakan, percayalah kepada Allah, lakukanlah yang baik, berdiamlah di negeri, berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan diperlukan hati kita, dikerjakan itu semua oleh Roh Kudus. Tadi firman Tuhan katakan, murid-muridnya diam di bait Allah. Untuk apa, saudaraku? Supaya saudaraku dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa, saudaraku? Supaya bergembira, supaya bersukacita, saudara-saudara, di dalam setiap kehidupan mereka, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, mari kita senantiasa percaya kepada Allah. Mari kita lakukan yang baik dalam hidup kita, agar Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hidup kita. Sebab ketika kita lari daripada kebaikan-kebaikan, maka otomatis, saudaraku, Roh Kudus akan meninggalkan kita dan menjauh daripada hidup kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan baiklah kita, saudaraku, berlaku setia
setiap waktu kepada Tuhan, setiap waktu setia akan janji firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, biarlah kita renungkan firman ini di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus naik ke surga dan akan datang kembali untuk membawa orang-orang percaya. Maka itu sebuah kesaksian, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan tadi di sini dalam ayat firman Tuhan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kenaikan Yesus itu ke surga adalah sebuah kesaksian bagi murid-muridnya, dan sebuah kesaksian juga bagi kita anak-anak Tuhan yang ada pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Ini dikatakan dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11, demikian dikatakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Yesus naik ke surga itu sebagai kesaksian bahwa dia akan datang kembali. Artinya saudara, Yesus naik ke surga, dia tidak tetap di sana. Suatu saat, suatu ketika, dia akan datang ke tengah dunia. Sebagaimana dia naik, kita saksikan muridnya, demikian juga akan naik turun ke dunia ini suatu ketika. Mungkin akan disaksikan orang-orang percaya yang hidup pada saatnya Yesus kembali ke dunia ini. Tujuannya saudaraku untuk mengangkat orang-orang percaya, orang-orang beriman, orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan. Kalau orang itu masih hidup pada saat itu, saudara-saudara. Kalau kita masih hidup saat itu, kita pun akan menyaksikan. Dan kalaupun kita tidak hidup lagi, sudah meninggal, tapi kita meninggal di dalam Kristus, maka percayalah saudaraku, kita pun nanti akan dibangkitkan dan diangkat ke surga bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku, bahwa Yesus naik ke surga adalah sebagai kesaksian bagi orang-orang percaya. Sekarang baik pun akan datang saudaraku. Maka rupanya kenaikan Yesus ke surga adalah kesaksian bahwa kelak setiap orang percaya akan ada, yaitu pengharapan. Jadi ada pengharapan bagi kita, ada pengharapan bagi orang percaya, ada pengharapan bagi orang-orang Kristen, bahwa kelak Yesus itu datang kembali. Bahkan ayat yang lain mengatakan, saudaraku, Yesus datang kedua kali, mungkin untuk menghakimi orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar, saudara-saudara. Maka ketika dia datang, saudaraku, dia akan menghakimi setiap orang, apakah orang itu orang benar di hadapan Allah atau tidak benar di hadapan Allah.
Jika dia orang benar, maka dia akan dilayangkan, dibawa bersama Yesus ke dalam surga yang mulia. Adalah tempat yang selama-lamanya, tempat yang kekal, adalah tempat yang bangga itu bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari miliki pengharapan lewat kenaikan Tuhan Yesus itu. Rupanya bahwa Yesus rupanya naik ke surga membuat kita ada pengharapan bahwa dia akan datang kembali kedua kali ke tengah dunia ini untuk mengangkat kita semua. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita, sebab kita tidak tahu kapan Yesus datang kali kedua ke tengah dunia ini. Apakah mungkin besok atau lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan? Firman Tuhan katakan berjaga-jagalah, siap sedia. Tak lama lagi Yesus datang ke tengah-tengah. Nah saudaraku, sekarang ini Yesus ada di dalam surga, sedang melakukan sesuatu yang luar biasa bagi saudara dan bagi saya. Yang pertama tadi saudaraku, sedang menyediakan tempat bagi kita semua, umat-umatnya saudaraku. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yesus naik ke surga itu, saudara-saudara, untuk mengutus atau untuk memberikan Roh Kudus kepada kita, saudara. Dan Roh Kudus itulah yang menemani kita menunggu Yesus naik, menunggu Yesus turun kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus itulah yang memberikan kita semangat. Roh Kudus itulah yang memberikan kita kekuatan. Roh Kudus itulah yang selalu memberikan kita kedamaian. Maka oleh karena itu, miliki Roh Kudus, pegang Roh Kudus, jangan lepaskan dia. Biarlah tetap Roh Kudus ada dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu, sehingga kita di tengah dunia ini adalah tidak merasa sedih, tidak merasa susah, tapi kita merasakan sukacita oleh karena Roh Kudus dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan adalah sebagai kesaksian bagi kita bahwa Yesus akan datang dan yang kedua ke tengah dunia. Ketiga hal ini mari kita pegang dan mari kita maknai dalam setiap kehidupan kita, supaya kita berjalan tidak bimbang, tidak ragu, tidak khawatir, tidak takut, tapi namun kita sungguh-sungguh berpegang teguh dan berpengharapan hanya kepada janji-janji Tuhan yang telah dijanjikan bagi kita semua umat-umat Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan sangat singkat ini pada perayaan, yaitu kenaikan Yesus ini, menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin.